Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Rian Lailania, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Hamzah Wadi, program studi pendidikan biologi. Saya guru di SMA Yadika 11 Jatiranda, mengajar mata pelajaran biologi. Pada kesempatan kali ini, yaitu hari Senin 12 Juni 2023, saya akan melakukan uji kinerja pada kegiatan pembelajaran untuk mata pelajaran biologi materi perubahan dan pelestarian lingkungan hidup kelas 10 SMA. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang saya buat. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi kelas 10-9. Oke, sebelum kita mulai belajar ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan dan ilmunya bermanfaat. Ya, kita tolong di ketua kelasnya. Kawan-kawan, sebelum mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya mau lihat dulu ya agenda kelasnya. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hari ini semua siswa hadir. Oh iya benar. Ternyata di sini tulisannya nihil ya di agenda kelas ya. Berarti alhamdulillah hari ini semuanya hadir. Oke, sebelum kita mulai belajar, yuk berdiri terlebih dahulu. Kita cek dulu yuk kerapihannya yang ganteng dan cantik ini. Asik. Siapa ya yang ganteng-ganteng nih? Oh, udah pada ganteng, Masya Allah. Yang cantik juga udah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, hari ini pada pembelajaran biologi kita akan belajar bab terakhir, yaitu tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Tahu tentang ini? Ada hubungannya nggak tentang ekosistem? Ada, tapi kan ekosistem di bab yang sebelumnya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup, tapi menggunakan metode pembelajarannya itu adalah PBL atau Problem Based Learning. Jadi di sini maksudnya Problem Based Learning itu nanti Ibu akan kasih kalian sebuah kasus ya, studi kasus ya, di sini lebih ke studi kasus, sebuah artikel. Kalian akan menganalisis artikel tersebut, terus akan memecahkan masalah yang ada di artikel tersebut. Di situ nanti ada beberapa pertanyaan yang memang harus kalian diskusikan ke kelompok. Nah, kelompoknya itu tidak ada perubahan dari kelompok yang sebelumnya ya. Kita pakai di kelompok yang di pertemuan yang sebelumnya. Capaian pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, interaksi antar komponen serta perubahan lingkungan. Jadi kita fokusnya hanya di paling ujung ini, perubahan lingkungan. Karena perubahan lingkungan ini kan tentang bab terakhir ya, sudah menjelang mau kenaikan kelas. Tujuan pembelajaran
pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menganalisis dan mengemukakan gagasan terkait pemecahan masalah perubahan lingkungan. Jadi kedua, peserta didik mengidentifikasi fenomena tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Dan yang ketiga, peserta didik mendiskusikan tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, sebelum kita masuk materinya, di sini ada sebuah quotes. Nah, anak-anak zaman sekarang suka banget sama quotes. Ya, ada salah satu quotes seperti ini. Eventually, we'll realize that if we destroy ecosystem, we destroy ourselves. Jadi maksudnya apa sih dari kalimat ini? Ya, siapa Ishak ya? Jika kita melanjutkan lingkungan kita, maka kita menghancurkan diri kita sendiri. Kenapa diri kita juga jadi hancur? Karena kita juga bergantung ke ekosistem. Betul sekali. Ada lagi yang mau menambahkan? Oh ya, boleh tepuk tangan dulu. Big applause, Ishak. Jadi kalau ekosistemnya rusak, kita juga rusak. Kenapa? Karena kita manusia tergantung sama ekosistem. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Apa sih yang dimaksud dengan perubahan lingkungan? Sekarang saya mau tanya, merasa nggak akhir-akhir ini tuh panas banget? Merasa Bu? Terus tiba-tiba sore hujan. Iya tuh. Itu termasuk salah satu fenomena perubahan lingkungan nggak? Iya. Iya kayaknya Bu. Kayak gitu, apa artinya perubahan lingkungan itu? Perubahan apa yuk? Iklim. Oke, satu, perubahan iklim, betul. Terus ada yang mau menambahkan? Perubahan cuaca sama iklim sama atau beda? Beda, betul sekali. Terus yang kedua, yang ketiga, itu ya pasti. Global warming. Satu penyebab global warming mencakup semuanya, ya kan? Mencakup semuanya karena global warming itu kan terjadinya suatu pemanasan udara yang mempengaruhi satu bumi ini, gitu. Nah, jadinya perubahan lingkungan itu adalah adanya perubahan di dalam lingkungan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan yang diakibatkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Nah, jadi penyebab dari perubahan lingkungan ada dua penyebab, yaitu dari faktor alam dan ada dari faktor manusia. Oke, di sini nanti akan Ibu tayangkan beberapa gambar. Kamu analisis apakah disebabkan oleh faktor alam atau disebabkan oleh faktor manusia. Namanya apa ini fenomenanya? Oke, gunung meletus apakah disebabkan oleh alam atau manusia? Alam. Kenapa? Emang dari mana? Alam. Dari mana? Aktivitas apa yuk? Hah? Aktivitas apa? Tektonik, betul. Gak usah ragu ya. Aktivitas tektonik itu adalah aktivitas yang memang terjadi di dalam bumi gitu. Terus kemudian keluar ya kan semuanya gitu. Nah, banjir disebabkan oleh faktor manusia. Oke, kamu buang sampah sembarangan nggak? Yo. Ini kan di kelas, maksudnya suka buang sampah ke selokan nggak? Oke, mudah-mudahan enggak ya. Amin. Bagaimana partisipasi kalian dalam menyelamatkan lingkungan? Tidak mau sampah. Itu udah pasti. Satu, biar gak banjir, nggak buang sampah sembarangan. Yang kedua, bisa menanam pohon di pekarangan rumah, reboisasi bisa ikutan gitu. Terus selokan yang paling penting ya, selokannya dibersihkan biar gak banjir gitu, biar gak mampet ya kan. Itu bisa
bisa partisipasi kalian dalam lingkungan. Dan partisipasi yang paling sederhana yang bisa kalian lakukan adalah ini. Ini adalah sedikit materi tentang perubahan dan pelestarian lingkungan hidup. Nah, sekarang coba ya kalian duduk per kelompok. Silakan yuk. Di sini nanti kita akan bagikan. Artikelnya bisa dibaca di tadi di coba didiskusikan ya. Tadi itu misalnya tentang apa ya? Kembara di mana ya? Sumba ya. Oke, coba diperhatikan apa poin-poin yang harus didiskusikan ya. Jadi kalau ada yang bingung boleh tanya. Gimana? Ada kendala? Oh bisa. Fenomenanya ada di mana ya? Di kota Wainam. Kalau ada kendala, apa ya nanti ya? Cowok-cowok semua nih ya? Iya Bu. Kagak Bu, ini lagi nyari materi doang. Oh, cowok-cowok hebat ya. Iya Bu. Ini terjadi fenomenanya di mana? Di itu Sunda apa tadi? Di Sumba Timur, kota Wangi Apu, Nusa Tenggara Timur. Oke, nanti diperhatikan poin-poinnya yang harus didiskusikan ada 4 poin ya. Iya Bu. Dan benar-benar kalian diskusikan berlima ya. Kalau ada yang tanya dulu ya. Iya Bu. Oke. Saya kasih waktu 2 menit lagi deh.
pertanyaan yang diberikan kepada kelompok 1. Mengapa bisa terjadi teror belalang kembara di kota Wajilaku, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur? Mengapa bisa terjadi teror belalang kembara terjadi pada tahun 1998 sampai 1969. Periode yang dikenal sebagai awal masa reformasi menjadi awal kawanan serangan ke Sumba Timur. Penyebabnya adalah pembakaran padang investor baru yang membuka lahan dan pemburuan burung besar-besaran. Padahal burung merupakan predator alami belalang kembara dan juga faktor cuaca mempengaruhi meledaknya populasi belalang kembara. Mungkin itu lahan yang sebenarnya daerah mereka makan dan mereka sekarang larinya ke kota. Kata Johannes pada Google.com Rabu pada tanggal 13 bulan 6 2007. Sekian presentasi dari kami. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang. Yuk, selanjutnya kelompok 2, silakan maju. Ini masih mau bahas Nah, oke, keep silent please. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pertanyaan apa akibat yang akan terjadi jika wabah teror belalang kembara terus berlangsung. Akibat yang terjadi adalah yang pertama, keseimbangan lingkungan dapat terganggu karena dorongan populasi belalang. Yang kedua, mengakibatkan kerawanan pangan, contohnya tanaman warga yang diserang belalang atau persawahan yang diserang oleh belalang. Yang ketiga, merusak lingkungan dengan memakan daun-daun atau juga bisa berapi mengganggu produktivitas tanaman. Sekian jawaban dari kelompok kami. Terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ayo kelompok 3, silakan maju dulu. Siapa perwakilannya? Halo semuanya, kami perwakilan dari Taruh, tenang dulu temannya. Oke, yuk ulangi lagi Halo kelompok 3. semuanya, kami perwakilan dari kelompok 3 tentang solusi yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejadian teror belalang kembara. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan itu? Yang pertama, tidak membakar hutan agar tidak merusak kestabilan ekologi yang menyebabkan atau memicu populasi belalang. Yang kedua, penyemprotan air dari udara dan darat sebagai kalau juga agar belalang hidup. Oke, sekian dari kami kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk terakhir. Silakan maju kelompok 4. Oke. Siang semuanya, kita dari kelompok 4 ingin menjawab dari pertanyaan bagaimana cara mencegah agar wabah teror belalang kembara tidak terjadi kembali. Nah, jawabannya itu simpel dengan melakukan namanya penanaman pohon atau reboisasi demi mencegah demi membangun ekosistem baru bagi itu apa sih namanya burung-burung dan sebagainya. Ya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya bukan ekosistem ya, tapi lebih ke habitat. Ya, lebih ke habitatnya bagi si belalang supaya si belalang ini masih punya tempat tinggal kan. Nah, kenapa dia menyerang? Karena dia nggak punya tempat tinggal kan gitu. Oke, nah dari hasil diskusi hari ini, coba kelompok 1 kesimpulannya apa ya yang telah kalian diskusikan? Kesimpulannya adalah
Populasi belalang kembara punjab diduga akibat kemarau panjang. Predator alami belalang kembara tidak tahan akan kemarau, sehingga populasi belalang kembara tidak terpenuhi. Oke, terima kasih. Coba kelompok 2 kesimpulannya apa ya? Kesimpulan yang dapat kita ambil dari teror belalang kembara ini, mengapa populasi belalang ini disebabkan oleh kemarau panjang. Teror belalang ini harus segera diatasi karena bisa mengakibatkan kerawanan pangan. Cara-cara mengatasi terornya juga kita dapat melakukan pengolahan tanah dengan membanyak pakan agar belalang belalang itu dapat memproduksikan matahari dan nanti bisa mengurangi Populasinya. Oke, terima kasih. Kelompok 3. Ya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari teror belalang kembara yaitu belalang kembara memakan daun-daun tanaman, mengurangi luas tumbuhan daun dan mengganggu fungsi fisiologis tanaman yang berpengaruh terhadap produktivitas tanaman. Jadi kita harus menanggulangi permasalahan ini. Oke, yuk terakhir kelompok 4. Kesimpulannya apa ya? Kita sebagai manusia harus menjaga kelestarian dan keseimbangan alam supaya teror belalang kembara tidak terjadi kembali. Oke, jadi intinya adalah tadi dari kesimpulannya salah satu penyebabnya adalah kemarau panjang. Kemarau panjang, tapi predatornya tidak tahan terhadap kemarau. Akhirnya predator mati. Jadi caranya adalah dengan mematikan telurnya, ya kan? Terus ada berbagai cara lagi yang telah kalian ungkapkan. Nah, sekarang adalah kalian kembali ke tempat masing-masing. Kita akan kerjakan tes evaluasi. Yuk, bukunya dirapikan, tidak ada apapun di atas meja. Soalnya akan ibu kirimkan via WhatsApp ya. Oke. Ya. Udah, saya kirimkan. Waktunya adalah hanya 10 menit karena soalnya cuma sedikit. Yuk, kita mulai dari sekarang. Stop. Ya. Saya lihat dulu. Ya, responnya udah masuk semua ya. Oke. Nah, kita udah sampai ke bagian akhir dari pembelajaran. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan? Jadi kita tahu ya fenomena alam yang terjadi tidak hanya di Indonesia bagian barat aja. Ya, dari studi kasus ini kita tahu fenomena alam yang terjadi atau perubahan lingkungan yang terjadi di daerah tadi Nusa Tenggara Timur, yaitu dari Indonesia bagian tengah. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, untuk pertemuan selanjutnya itu nanti akan kita bahas lagi tentang bagaimana proses pencemaran yang ada di dunia ini. Nanti akan dipelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi kalian perhatikan ya di buku paketnya ya, halaman 130 ya. Oke. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Yuk, tolong siapkan kembali. Rekan-rekan, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai.